Selamat datang di TNT Edukasi, channel YouTube yang berisi tips dan trik seputar pembelajaran. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Di kesempatan yang luar biasa ini, kita bersama-sama akan belajar matematika dengan topik bahasan Teorema Pythagoras. Yuk, coba kita perhatikan soal yang pertama. Jadi, di soal yang pertama ini diketahui sebuah segitiga siku-siku. Panjang sisi hipotenusanya adalah 3 akar 10 cm dan panjang salah satu sisinya adalah 3 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang sisi siku-siku yang lain? Nah, dalam satuan cm ya adik-adik. Jadi, yang perlu kita perhatikan dulu adalah bagaimana teorema Pythagoras itu berlaku dalam segitiga siku-siku. Coba yuk kita pelajari dulu persamaan umumnya ya adik-adik. Jadi, misalkan nih, ada segitiga siku-siku. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi, titik A-nya itu ada di sini, titik B di sini, sama titik C yang terakhir di sini. Nah, ini kan ada 3 sisi ya adik-adik. Ada sisi miring, ada yang kedua sisi siku-siku. Jadi, ada 2 sisi siku-siku. Nah, sisi miring ini kan berhadapan dengan titik A. Jadi, ini sisi A ya, dinamakan sisi A. Kalau sisi yang berhadapan dengan titik B, berarti dinamakan sisi B. B kecil gitu ya adik-adik lambangnya. Untuk sisi yang berhadapan dengan titik C, berarti kita lambangkan dengan sisi C gitu ya, C kecil ya. Oke, jadi ini ada segitiga siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya ada di titik A. Nah, coba. Nah, untuk mencari panjang sisi dari sisi miringnya itu caranya gini adik-adik. Jadi dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Nah, rumusnya begini, untuk mencari panjang A itu sama dengan A kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari kedua sisi siku-sikunya dikuadratkan tapi jadi B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, berarti untuk mencari rumus dari panjang sisi yang B kuadrat gimana, Kak? Jadi gini ya, untuk B kuadrat itu berarti rumusnya sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi siku-siku yang lain, jadi C kuadrat gitu ya adik-adik. Jadi kan di dalam segitiga siku-siku itu yang paling panjang adalah yang sisi miringnya. Sisi miring itu nama lainnya adalah sisi hipotenusa gitu ya adik-adik. Oke, jadi untuk mencari panjang dari sisi C, berarti rumusnya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ini yang perlu diperhatikan gitu ya adik-adik. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, ini kan diketahui panjang sisi miringnya itu adalah 3 akar 10 cm dan panjang salah satu sisinya itu 3 cm. Nah, ini panjang salah satu sisi siku-sikunya itu belum diketahui ya, yang B atau yang C. Jadi kita coba selesaikan dulu ya. Jadi pertanyaannya kan apa tadi? Panjang siku-siku, panjang sisi siku-siku yang lain. Nah, jadi rumusnya gimana nih adik-adik? Jadi sama dengan yang sisi miringnya siapa tadi? Hipotenusa ya, jadi 3 akar 10 cm. Nah, berarti dikuadratkan ya adik-adik. Jadi kan ini akar dari 3 akar 10 kuadrat dikurangi dengan berapa? 3 kuadrat. Nah, sama dengan, yuk, berarti untuk menyelesaikan dari 3 akar 10 kuadrat itu gimana adik-adik? Jadi caranya gini ya, 3 kuadrat itu berapa nilainya? 9. Oke, 9 dikali dengan akar 10 dikuadratkan. Akar 10 kali akar 10 itu sama dengan 10 gitu ya adik-adik. Nah, berarti 9 dikali dengan 10 dikurangi dengan 3 kuadrat berapa? 9 ya, jadi tulis 9 dulu. Oke, sama dengan 9 kali 10, berarti 90 dikurangi dengan 9. Sama dengan berapa adik-adik? Akar dari 81. Nah, akar 81 berapa? 9. Jadi jawaban yang tepat untuk mengisi soal nomor 1 ini adalah
9 cm. Gitu ya adik-adik, berarti jawabannya yang B. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2 ya adik-adik. Jadi, perhatikan segitiga siku-siku sama kaki berikut. Nah, ini diketahui panjang BC-nya itu adalah 8 cm. Nah, padahal di konteks soal tadi berbunyi bahwasanya di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki, berarti yang perlu diperhatikan adalah bahwa panjang sisi-sisi siku-sikunya itu sama besar. Jadi kalau panjang BC-nya 8 cm, ini ya. Nah, jadi kalau panjang BC-nya itu adalah berapa tadi? 8 cm, otomatis panjang sisi siku-siku yang lain juga 8 cm. Karena ini termasuk segitiga siku-siku sama kaki. Jadi panjang AC ini juga ketahuan nih, yaitu 8 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang AB. AB itu apa tadi adik-adik? Jadi AB itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, ini misalkan kakak kasih lambang A gitu ya, A kecil ya. Berarti panjang A-nya itu gimana coba? Coba tadi sisi yang berhadapan dengan titik B berarti dinamakan sisi apa? Sisi B kecil ya, sisi B kecil. Nah, ini. Berarti gimana? Untuk menyelesaikan soal kedua ini berarti panjang AB itu AB sama dengan akar dari berapa? Akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Karena panjang sisi miring itu adalah kuadrat dari akar dari kuadrat panjang sisi siku-sikunya ya adik-adik. Jadi sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ya. Ditambah dengan 64 juga. Nah, berarti sama dengan berapa ini? 128. Nah, akar dari 128 itu berapa sih, Kak? Jadi, kita keluarkan dulu coba. Nah, jadi 128 itu kan 64 dikali dengan 2 ya adik-adik. Nah, akar dari 64 itu berapa? 8. Kita keluarkan saja berarti. Jadinya panjang AB-nya itu adalah 8 akar 2 cm. Gitu ya adik-adik. Jadi di sini ada tips dan trik cepatnya nih adik-adik. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku sama kaki, terus panjang sisi siku-sikunya itu sudah diketahui, berarti panjang sisi miringnya tinggal dikalikan dengan akar 2. Coba yuk kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Jadi misalkan nih, ada segitiga, ini segitiga siku-siku sama kaki ya. Jadi panjang sisi siku-sikunya itu sama besar. Nah, misalkan di sini panjang sisi siku-sikunya itu adalah A, misal ya, dimisalkan dengan A. Nah, berarti panjang sisi miringnya otomatis besarnya itu adalah tinggal dikali akar 2. Berarti A akar 2 cm, gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kalau nilai A-nya itu misalkan sama dengan 5. Nah, kalau sama dengan 5, berarti sisi miringnya berapa adik-adik? Tinggal dikali dengan akar 2. Sisi miringnya itu adalah 5 akar 2 cm. Gitu ya adik-adik, bisa diperhatikan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini agak rumit ya adik-adik. Jadi ada dua segitiga yang menempel satu sama lain. Nah, perhatikan gambar berikut. Panjang BD, yang ditanyakan adalah panjang BD-nya. Coba yuk kita pecah jadi dua ya adik-adik segitiganya ya. Jadi di sini ada segitiga, ini kan ada dua segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga ACB. Siku-sikunya di mana? Di titik C. Nah, pertama diketahui bahwasanya AB-nya itu adalah berapa? 13 cm. Kalau untuk AC-nya, panjangnya itu adalah 12 cm. Nah, untuk segitiga siku-siku yang kedua, berarti bentuknya seperti ini ya adik-adik kalau diuraikan.
Nah, untuk segitiga yang kedua ini, siku-sikunya itu ada di titik D. Nah, gini ya bentuknya ya adik-adik. Jadi yang pertama segitiga ACB, siku-sikunya di titik C. Yang kedua segitiga BDC, siku-sikunya ada di titik D. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk ini kan yang ditanyakan apa tadi? Panjang BD-nya ya, padahal di sini CD-nya diketahui 3 cm. Nah, yang ditanyakan BD, ini nih yang ditanyakan. BD, padahal kita harus menemukan panjang dari sisi BC dulu untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita fokus ke bangun yang pertama dulu ya adik-adik. Ini bangun 1, ini bangun 2. Oke, untuk mencari nilai dari BC, berarti bisa kan? Jadi BC itu sama dengan gimana tadi? Akar dari sisi miring kuadrat. Sisi miringnya berapa? 13 ya. Jadi 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Yuk coba kita selesaikan dulu. 13 kuadrat berarti 169. Kurangi dengan 12 kuadrat berapa adik-adik? 144. Nah, 169 dikurangi 144 sama dengan berapa? Oke, pintar. Akar dari 25. Jadi akar 25 itu adalah plus minus 5 cm. Tapi karena panjang sisi itu tidak mungkin negatif, berarti kita ambil yang 5 cm. Gitu ya adik-adik. Nah, ketahuan nih nilai BC-nya. BC-nya adalah 5 cm. Ini. Jadi ini sudah ditemukan nih, panjangnya 5 cm. Nah, tinggal langkah terakhir adalah mencari panjang BD-nya. Coba BD-nya itu berarti gimana adik-adik? Akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Yuk, 5 kuadrat berapa adik-adik? 25 dikurangi dengan 3 kuadrat 9. Sama dengan berapa ini? Akar 16. Akar 16 berarti berapa? 4 cm. Berarti panjang BD itu adalah 4 cm. Gitu ya adik-adik. Berarti jawaban yang tepat yang C. Nah, baik, oke adik-adik, demikian penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman ya adik-adik, agar TNT Edukasi ini semakin memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Semangat, salam edukasi.